Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan pertarungan Guanin melawan Raja Rahu. Di tengah pertarungan itu pun datang Raja Harta yang mengusir kedatangan Raja Rahu dan pasukannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Guanin dan Raja Rahu pun kaget dengan kedatangan Raja kuno itu. Raja Harta pun berkata kalau sumber Asura dan Dewa sama dari dunia yang dia ciptakan. Dia pun juga mengeluarkan sedikit kekuatannya ke Raja Rahu. Raja Rahu pun berkata kalau asal mereka tidaklah penting karena dirinya menjalani itu dengan caranya sendiri. Dan dia akan membunuh semua dewa-dewa langit dan termasuk dewa-dewa kuno itu. Dan benar saja, Raja Rahu pun mengeluarkan kekuatan pedang iblis ke Raja Harta. Raja Harta pun tidak tinggal diam, dia pun mengeluarkan perisai jiwa miliknya. Namun tetap saja pipinya tergores oleh pedang iblis itu. Raja Harta pun berkata kalau perang ini sia-sia, sama saja seperti dulu. Kekalahan ada di pihak Asura. Lalu dia pun menggunakan pedang jiwanya untuk menyerang Raja Rahu. Serangan itu pun sangatlah dahsyat sampai membuat ledakan cahaya yang sangat besar. Serangan itu membuat Raja Rahu terpental. Dan tiba-tiba datanglah naga milik Raja Rahu. Raja Rahu pun menaiki naga itu dan berkata kalau Raja Harta telah salah. Di pertarungan yang dulu dirinya tidak ikut berperang. Raja Harta pun meminta Raja Rahu untuk tidak sombong. Karena dirinya lah yang menciptakannya. Jadi dia tahu batasan kemampuan Asura. Dan Asura tidak akan pernah bisa memenangkan perperangan ini. Sebenarnya Raja Harta tidaklah suka berperang. Namun jika dia ingin bertempur saat ini, maka dirinya bisa menjadi badai dan ombak yang mematikan dan meratakan pasukan Asura. Raja Rahu pun menantangnya untuk menunjukkan kekuatan aslinya agar tahu siapa yang sebenarnya merasa hebat. Lalu Raja Harta pun tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan kekuatan tangan pencipta. Kekuatan itu mengeluarkan cahaya ke arah barisan batu. Dan ternyata kekuatan itu pun membangkitkan pasukan manusia batu. Semua orang yang ada di sana pun kaget dan barisan batu di bawah itu pun mulai bergerak. Lalu jajaran benteng batu itu pun hidup menjadi manusia batu. Manusia batu itu pun langsung menyerang bangsa Asura. Kerusakan yang terjadi dari serangan manusia batu sangatlah dahsyat. Raja Harta pun berkata kalau dia bisa mengubah alam di sekitarnya menjadi pasukan. Maka dari itu, pasukan surgawi tidak akan pernah ada habisnya. Dan benar saja, dia menghidupkan semua alam di sekitarnya. Dewa Erlang yang melihatnya pun terkejut. Dan raksasa batu itu berkata ke Dewa Erlang kalau dia mendapat perintah dari Raja Harta untuk membantu dalam perang. Saat ini, dia menunggu perintah dari Dewa Erlang. Raja Barat yang melihatnya pun juga terkejut dan menurutnya itu sangatlah menakjubkan karena dia sendiri pun belum pernah melihatnya. Raja Harta yang sudah selesai menghidupkan manusia batu itu pun berkata kalau saat ini kekuatan pasukan surgawi sangatlah besar, maka dari itu akan sangat mudah menghancurkan kekuatan Asura. Dirsa Rasa pun memerintahkan para pasukan surgawi untuk bertarung di atas tubuh manusia batu. Dan mereka pun bertarung bersama untuk melawan Asura. Terlihat semua bangsa Asura yang terkena perlawanan dari manusia batu pun kewalahan dibuatnya. Raja kebajikan yang menyaksikan itu pun berkata kalau Raja Harta sudah mulai serius. Kekuatan raksasa batu itu ditambah dengan barisan komandonya bisa dibilang tidak memiliki kelemahan. Maka dari itu dia pun menambah sihirnya dan tidak akan lengah. Namun sayangnya, tangan Raja Harta pun terluka karena serangan Raja Rahu tadi. Tapi dia meminta Guanin untuk tidak khawatir. Dan Guanin mengatakan kalau menurutnya dan Gautama, Raja Rahu lah yang paling kuat di antara ketiga raja lainnya. Maka dari itu, dia berada di garis depan saat ini.
Dia pun menyuruh Raja Harta untuk ke belakang dan beristirahat saja. Raja Harta pun menjawab kalau itu tidak masalah dan sebenarnya dia tidak pandai bertarung. Tapi dia hanya menggunakan kekuatan alam dan itu sudah cukup untuk melawan Asura. Dan dia berharap semoga Asura tersadar kalau yang mereka lakukan adalah salah. Guanin yang mendengar itu pun setuju dengan harapan itu. Lalu, salah satu ksatria bertanya ke Raja Rahu kalau formasi batu itu tidak memiliki kelemahan dan sulit sekali ditembus. Maka mereka harus apa? Raja Rahu pun meminta mereka untuk memperlambat serangannya karena menurutnya kekuatan itu tidak akan lama. Sedangkan Gautama saat ini sudah tiba di Istana Surga. Dan Jiwei pun langsung mengatakan ke Gautama kalau Sumo menghilang. Ternyata Sumo pergi ke medan perang. Dia tidak memiliki pilihan. Sebagai Asura, dia pun harus ikut dalam peperangan itu. Untungnya tindakannya pun dicegah Gautama. Namun Sumo malah melarangnya untuk mendekat. Karena baginya saat ini dia adalah musuhnya. Gurunya Gautama adalah dewa dan dia adalah Asura. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa bersama. Gautama pun dengan tenang mengatakan kalau identitas itu ditentukan oleh diri sendiri. Dan pada dasarnya kita hidup dengan bebas. Namun Sumo tetap bersikeras mengatakan kalau identitas sudah ditentukan dari lahir. Gautama pun mengingatkan perkataan Sumo saat dirinya berhasil keluar dari turnamen Satria Asura. Namun Sumo pun berkata kalau dia hanya main-main saat itu, mengatakan dia tidak akan membunuh sembarangan. Gautama pun berkata kalau ketemu yang lebih lemah, apakah dia akan menindasnya sesuka hatinya? Sumo pun berkata tentu saja tidak, dia akan melindungi yang lemah. Gautama pun berkata kalau Sumo tidak seperti Asura yang lainnya. Maka dari itu, dia mengajaknya kembali ke Istana Surga. Sumo pun masih menangis dan bertanya apa yang seharusnya dia lakukan saat ini. Menurut Gautama, sebaiknya Sumo bisa makan siang dan mengobati lukanya saja. Serta apa yang terjadi di dunia ini bukanlah kendali Sumo. Sumo pun meletakkan pisaunya dan kembali ke Istana Surga. Lalu cerita pun dibawa ke bumi, ke tempat Raja Naga berada. Di sana terlihat Raja Naga Laut Timur sedang berbincang mengenai peperangan Asura dan Dewa. Menurutnya pun peperangan kali ini akan berlangsung lama. Tapi menurut Raja Laut Selatan ini semua urusan mereka. Dan dia memberitahu kalau langit sudah terbelah menjadi dua. Urusan bangsa naga dan langit pun sekarang diurus oleh surga kegelapan. Dan mereka menunggu jawaban dari Raja Laut Timur. Namun Raja Naga pun mengatakan kalau itu tidak usah dibahas. Karena bangsa naga tidak akan pernah bekerja sama dengan surga kegelapan. Dan saat dia masuk, di sana ada star kegelapan yang langsung berkata kalau pikiran Raja Naga sangat kolot. Dan orang yang tidak bisa menerima perubahan akan mati. Saat dia bertanya siapa dirinya yang berbicara, Raja Naga pun ditusuk dari belakang dan mengatakan sebaiknya Raja Naga mati saja, tidak perlu menghalangi lagi. Ternyata yang membunuhnya adalah anak dari Raja Laut Selatan. Lalu anak pertama Raja Laut Timur pun diminta adiknya sendiri untuk menemui sang ayah. Saat dia curiga kenapa jalannya lewat sana, dia pun dipanah oleh semua pasukan Raja Naga Laut Selatan. Dan chapter ini pun berakhir. Menarik nih, ada dua konflik yang serius. Gimana nih kelanjutannya menurut kalian? Tonton video selanjutnya aja ya. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.